Halo Asita, terima kasih ya kamu udah mau datang hari ini. Aku tahu mungkin gak mudah buat kamu memutuskan untuk bicara tentang hal yang bikin gak nyaman. Gimana perasaannya Asita sekarang? Eh, aku agak gugup kak. Eh, apa sih namanya? Tapi aku juga lega bisa ketemu Kak Vidya. Soalnya akhir-akhir ini aku ngerasa kayak sendirian banget. Gak apa-apa, itu wajar banget. Di sini Asipa itu aman dan aku ada buat Asipa biar aku tuh dengerin Asipa gitu tanpa menilai ya. Hari ini kita akan coba pahami apa yang kamu rasakan dan pikirkan belakangan ini, terutama setelah kejadian di media sosial. Tujuannya supaya kamu bisa pelan-pelan ngerasa tenang dan lebih percaya diri lagi. Gimana? Kamu setuju? Ya kak, aku mau coba. Bagus, terima kasih ya kamu sudah mau berproses. Kamu siap mulai ceritain sedikit tentang apa yang terjadi? Jadi beberapa minggu lalu teman-teman aku upload fotoku kak pas di kantin. Nah mereka kasih caption yang kayak ngejek aku gitu. Katanya itu aku kayak orang aneh. Banyak yang komen dan ketawa. Jadi sejak itu aku malu banget kak. Aku hapus semua media sosial aku jadinya. Wah, aku bisa paham sih betapa sakitnya itu buat Asipa. Kamu pasti kaget ya dan terluka waktu pertama kali lihat postingan itu. Iya kak, aku langsung nangis tau kak. Aku malu banget. Aku ngerasa semua orang itu di sekolah pasti udah lihat dan pikir aku aneh juga. Sejak itu aku lebih sering di rumah, nggak pengen nongkrong sama teman-teman lagi. Jadi karena kejadian itu kamu mulai menarik diri dan merasa orang lain juga menilai kamu negatif, begitu? Iya kak, aku takut kalau mereka bisik-bisik ngomongin aku. Bahkan kalau ada yang ketawa gitu, aku langsung mikir kayak, mereka ini pasti ngetawain aku. Oke, Asipa tahu nggak ini tuh kalau dalam CBT kita sebut pikiran otomatis negatif, yaitu pikiran yang langsung muncul tanpa kita sadari ketika kita merasa terancam atau malu. Kalimat apa yang sering muncul di pikiran Asipa sejak kejadian itu? Kayak yang paling sering muncul tuh, aku kayaknya emang jelek deh gitu kan. Dan aku tuh nggak pantas punya teman kayak gitu. Oke, baik. Jadi ada dua pikiran otomatis yang kuat ya di diri Asipa. Yang pertama, aku jelek dan aku nggak pantas punya teman. Sekarang kita akan coba pelan-pelan melihat pikiran itu dari sisi lain ya. Coba kita lihat pikiran pertama nih. Yang tadi kan aku jelek. Menurut kamu apa bukti yang mendukung pikiran itu? Ya, soalnya mereka bilang gitu kak. Mereka komen kayak yang pantas saja nggak laku kayak gitu. Terus ada yang malah kasih emoji jijik lagi. Kayak aku ngerti komentar itu sangat menyakitkan ya buat Asipa. Tapi selain komentar mereka, apakah ada bukti lain yang benar-benar menunjukkan kamu jelek? Sepertinya sih enggak juga sih kak. Mama aku sering bilang aku cantik dengan caraku sendiri. Temanku sebangkuku juga bilang aku lucu kalau senyum. Tapi aku nggak tahu kak. Kadang aku kayak nggak percaya diri aja gitu. Nah, itu dia. Kadang pikiran negatif itu membuat kita mengabaikan bukti positif yang sebenarnya ada. Sekarang, bagaimana dengan pikiran kedua? Aku nggak pantas punya teman. Asipa tadi bilang gitu kan? Apa yang membuat kamu percaya itu benar? Soalnya mereka semua ngejek aku kak. Kayak nggak ada yang mau belain aku. Apakah benar semua teman kamu bersikap seperti itu?
Enggak juga sih kayaknya ya. Ada satu teman yang sempat chat aku, katanya dia kasihan sama aku dan marah sama yang ngepost. Tapi aku malah nggak bales. Aku takut. Itu wajar karena Asifa kan di sini sedang terluka. Tapi artinya tidak semua orang menolak kamu kan? Iya, kalau dipikir lagi ya juga sih kak. Oke, sekarang yuk kita coba ubah pikiran negatif tadi jadi pikiran yang lebih seimbang dan rasional. Misalnya dari aku jelek jadi apa menurut Asifa? Eh, Mungkin aku punya kekurangan, tapi bukan berarti aku jelek. Atau setiap orang punya sisi unik, termasuk aku. Bagus banget, itu bentuk dari reframing, cara baru memandang diri sendiri dengan lebih sehat. Sekarang untuk pikiran yang kedua, aku nggak pantas punya teman. Gimana kalau kita ubah jadi? Eh, Mungkin ada orang yang gak suka aku, tapi pasti ada juga yang bisa nerima aku apa adanya. Luar biasa banget ya Siva. Sekarang coba perhatikan. Setelah mengganti pikiran-pikiran itu tadi, gimana perasaan kamu? Rasanya tuh kayak agak ringan sih, tapi masih sedih sih, tapi nggak seburuk tadi. Oke, itu tanda bahwa pikiran baru mulai membantu mengurangi beban emosinya Asifa. Ingat ya, CBT itu membantu kita melatih otot pikiran. Semakin sering dilakukan, semakin kuat efeknya. Nah, sekarang nih, supaya latihan ini tadi terus berlanjut, aku mau kasih kamu tugas kecil. Namanya jurnal pikiran. Jadi, setiap kali kamu ngerasa sedih atau minder, kamu bisa tulis situasi yang terjadi, pikiran otomatis yang muncul, perasaan yang dirasakan, bukti yang mendukung dan tidak mendukung pikiran itu, sama pikiran rasional penggantinya. Kau bisa tulis di buku catatan kecil dan kita bahas minggu depan ya. Nanti aku kasih catatannya biar kamu ingat. Oke, boleh kak. Aku juga suka nulis. Mungkin itu bisa membantu aku juga. Bagus banget. Nulis itu bisa jadi cara yang sehat untuk menenangkan pikiran loh. Jadi sebelum kita akhiri, aku mau kamu ucapkan satu kalimat positif tentang diri sendiri yang bisa kamu jadikan pegangan setiap kali mulai ragu. Coba dibuat kalimat positifnya. Aku berharga meskipun ada orang yang gak suka aku. Itu kalimat yang bagus banget, Asifa. Coba kamu ulangi pelan-pelan sambil pegang tanganmu sendiri. Sekarang rasakan maknanya, kamu tetap berharga, kamu tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Oke, iya kak, rasanya kayak ada yang berubah sedikit dalam diri aku. Oke, itu perubahan kecil yang sangat berarti ya Sipa. Ingat ya, setiap langkah kecil menuju penerimaan diri itu sangat penting loh. Oke, jadi kita tadi udah bahas ya tentang masalah Sipa sama cara mengubah pikiran. Sebelum kita tutup, aku mau tahu nih, apa yang kamu rasakan setelah sesi kita hari ini? Aku merasa lebih lega sih kak. Aku juga baru sadar ternyata banyak hal yang aku pikirin itu sebelum itu benar-benar terjadi. Mungkin aku harus belajar buat nggak langsung percaya sama pikiran jelek di kepala aku sih. Betul sekali Asifa, kamu udah memahami inti dari CBT hari ini. Aku bangga banget kamu mau terbuka dan berani menghadapi hal yang menyakitkan. Ingat ya, perubahan itu tuh butuh waktu, tapi kamu udah mulainya itu bagus banget. Oke, terima kasih kak. Aku pikir tadi aku bakalan nangis terus, tapi ternyata aku bisa cerita dan malah merasa lebih baik. Kamu hebat banget Asifa. Minggu depan kita lanjut lihat hasil jurnal pikiranmu ya. Dari kita belajar cara menghadapi situasi sosial dan lebih percaya diri, oke? Oke, terima kasih banyak kak. Sama-sama, tetap kuat ya. Kamu berharga apa adanya. Sampai jumpa di minggu depan. Oke kak. Dah.